Beruang kuning itu melihat dari ketinggian, tapi tidak satu pun dia melihat bahwa saudaranya ada di sana. Langsung saja dia turun dari ketinggian itu, langsung menuju ke motornya. Langsung dia naik motornya untuk mencari di mana saudara-saudaranya yang lain yang telah diculik oleh si Paraga. Si beruang itu menuju, di depannya ada sebuah pintu yang sangat gelap. Ada papan tulis di depannya, dia membacanya, dilarang untuk umum, jangan masuk. Namun si beruang itu tidak peduli, langsung saja si beruang itu masuk ke dalamnya. Dan ternyata di dalamnya ada sebuah tombol merah. Langsung dia injek, ternyata muncul sebuah jembatan. Dan dia langsung ingin melewati jembatan itu, dia mati saja. Dan jembatan itu ternyata bisa menghilang sendiri dengan seiringnya waktu. Beruang itu langsung maju, tidak menghiraukan di mana jembatannya itu. Langsung di depannya ada tombol lagi, dia injek lagi dan jembatannya muncul kembali. Namun dia langsung melompat, jembatannya menghilang, dia tidak peduli. Akhirnya dia sampai di tempat yang dia tuju. Ada pintu di depannya, dia ingin melihat di bawah ada apa. Langsung dia keluar dari situ. Dan akhirnya setelah dia keluar, dia melihat di atasnya ada sebuah tempat yang sangat indah. Dia maju ke atas mengambil koin. Langsung dia melihat di depannya ternyata ada sebuah beruang. Dia langsung lari. Dan beruang itu kaget, di depannya ada makhluk yang muncul dari tanah. Ternyata itu adalah beruang yang gentayangan, beruang yang sudah mati dan menjadi beruang pasir. Langsung dia tonjok saja. Akhirnya dia menemukan saudaranya yang dikurung. Lalu dia bertanya, "Hai beruang, ternyata kamu ada di sini." "Iya, di sini aku dikurung dan dijaga oleh beruang. Kamu harus menyelamatkanku. Kamu harus mengambil kuncinya di atas sana, tapi hati-hati, banyak beruang pasir," katanya. Lalu beruang itu maju dan melihat ada dua beruang pasir yang mengejarnya. Langsung dia injek kepalanya. Beruang pasir itu langsung menjadi pasir kembali. Dan dia maju sedikit demi sedikit mengintip. Ternyata ada 3 lagi di situ beruang pasirnya. Hidup 1, langsung dia tonjok. Beruang itu maju dengan perlahan. Beruang pasir itu melihatnya lagi, hidup lagi, langsung tonjok lagi. Tinggal 1, dia tonjok lagi. Akhirnya dia mengalahkan 3 beruang pasir itu. Lalu dia maju dan ternyata di depannya masih ada lagi si beruang pasir. Langsung dia injak lagi. Ternyata masih ada 2 lagi. Langsung dia injak kembali. Akhirnya dia bisa melewati hadapan beruang pasir dan melihat kuncinya ada di atas kepala patung beruang. Langsung dia ambil dan kembali kepada si beruang yang terkurung tadi.
Tapi ada satu lagi, si beruang itu ternyata hidup lagi. Beruang pasirnya tidak dia hiraukan, langsung saja beruang itu menuju beruang yang terkurung. Namun ada satu lagi, langsung dia bunuh, dan akhirnya dia bisa membebaskan si beruang yang terkurung itu. Si beruang mengatakan, di depan situ ada tombol jembatan, kamu harus mengaktifkannya agar keluar jembatan besar. Lalu beruang itu maju ke depan situ, dan ternyata benar saja ada sebuah tombol yang seperti pentol korek ini. Langsung dia tarik saja, dan muncul sebuah jembatan raksasa untuk kembali ke arah tadi, ke rumahnya si beruang kuning tadi. Namun dia melihat ada lagi beruang di depannya yang terkurung. Langsung si beruang kuning itu lari dan menghampiri. Ternyata beruang itu tinggal tulang-tulangnya saja. Namun si beruang itu masih hidup, dan dia menanyainya, bagaimana aku bisa membebaskanmu? Tidak usah, aku di sini saja karena aku tinggal beruang saja, katanya. Ya sudah, beruang itu langsung menuju. Di depannya ada sebuah kapal yang sangat besar. Lalu beruang itu maju dan ingin melihat ada apa di dalam kapal raksasa itu. Langsung si beruang itu naik ke atas, dan ternyata di atas ini sangat keren sekali. Ini adalah kapal yang sangat besar. Kenapa kapal ini ada di dalam gurun pasir ini? Dan di depan ada sebuah tikus kecil yang menjaga kapal ini. Lalu beruang itu bertanya, "Hei tikus kecil, kenapa kamu ada di sini? Apa tidak panas?" "Aku menjaga kapal ini dari serangan-serangan makhluk-makhluk yang aneh di gurun pasir ini. Kamu harus menjalankan kapal ini agar menjauh dari tempat ini," kata si tikus itu. Lalu beruang itu melihat lagi ke depannya, bagaimana aku bisa menjalankan kapal ini? Di depan itu ada sopirnya, langsung kamu ke sana, lalu jalankan saja. Lalu beruang itu melihat sebuah, apa itu namanya, untuk mengendalikan kapal itu. Lalu beruang itu menekannya, langsung saja kapal itu bisa diaktifkan. Si beruang itu menjalankan kapalnya dan meninggalkan tempat yang sebelumnya dihuni oleh makhluk-makhluk pasir yang aneh. Dan beruang itu menjalankan kapal itu untuk mencari semua saudaranya di gurun pasir itu. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Kita nantikan lagi petualangan si beruang kuning ini untuk mencari keluarganya. Sampai jumpa.